regulasi atau undang-undang yang terdahulu itu tidak akan dipakai lagi. Tapi bukannya kita tinggalkan, itu akan menjadi acuan kita untuk memperbaiki bagaimana perkembangan kurikulum di negara Republik Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, pertama yang perlu kita sadari, kenapa sih kita harus mempelajari filosofi kurikulum merdeka? Banyak berkembang alasan ataupun penyebab munculnya kurikulum yang baru ini, sehingga kurikulum 2013 yang lalu, yang telah 10 tahun yang lewat kita gunakan, itu kita ganti dengan suatu pembaharuan. Tak lain dan tak bukan, seperti pembicaraan kita pertama tadi, kita bertujuan memperbaiki bagaimana sistematika dari perkembangan kurikulum yang ada di negara Republik Indonesia ini. Salah satu dapat kita lihat kenapa perlunya kita mempelajari atau mungkin membincangkan atau mendiskusikan perlunya kita berdiskusi tentang filosofi kurikulum merdeka ini. Salah satunya kita kutip, kita harus mengakui hak-hak manusia secara kodrati untuk memperoleh pembelajaran dan pengalaman secara bebas serta membentuk kemandirian diri dalam upaya memerdekakan diri dalam lingkungan masyarakat, tapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai manusia yang berkarakter. Itu salah satu dasar kenapa kita mempelajari, mengingat kembali, dan memperdalam akan filosofi atau pentingnya kita mempelajari filosofi tentang kurikulum merdeka tersebut. Dikutip lagi dari sejarah yang berkembang di negara Republik Indonesia ini, salah satu kutipan dari Ki Hajar Dewantara terhadap lahirnya kurikulum merdeka ini, berbagai macam bentuk pemikiran hadir. Seperti pertama, bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat. Bagaimana membentuk manusia harus dimulai dari mengembangkan bakat, terutama peserta didik yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Jadi, yang punya kehendak itu seperti kutipan dari Ki Hajar Dewantara, itu hendaknya adalah dari peserta didik itu sendiri, bukan dari pendidik atau guru yang memaksakan kamu harus menjadi hijau, harus menjadi merah, harus menjadi putih. Sehingga timbullah suatu bentuk perkataan seperti Tut Wuri Handayani. Di mana Tut Wuri Handayani berarti mendorong dan memberi kekuatan belajar, tak boleh sembarangan, rentang kendali harus tetap ada, agar asa manusia tetap terjaga. Artinya apa? Pemikiran tentang kurikulum merdeka ini telah hadir dahulunya, itu semenjak negara Indonesia ini belum lagi merdeka. Jadi kita sangat-sangat berterima kasih kepada para tokoh-tokoh pendidikan kita terdahulu yang telah berusaha memikirkan bagaimana mutu atau meningkatkan mutu dari masyarakat Republik Indonesia ini. Dan
Salah satunya lagi kita kutip dari eh, masih kutipan dari Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun Recording stopped. anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu semua, kita ke depannya akan berdiskusi. Setelah ini akan kita tayangkan sedikit untuk mencerahkan suasana di pagi hari. Tayangan video setelah ini silakan kita nikmati dan kita lihat dan tonton bersama-sama. Silakan. Nggak ada suaranya ya? Sebentar Bu, kita lihat. Suaranya nggak ada. Nggak ada ya Bu ya? Sebentar. Nggak ada suaranya, Pak. Masih UTW. Kita ulang. Sebentar, kita ulang. Tidak terdengar di Kaltara. Iya, sebentar, kita ulang. Jaringan itu kalau di sini kedengaran. Sebentar, kita ulang Bapak. Sudah terdengar Pak? Belum. Suaranya hilang-hilang, Pak. Suaranya hilang-hilang, Pak. Sebentar. Sinyal, barangkali sinyal. Sebentar. Belum ada suaranya. Papua belum mendengar. Sabar, suaranya masih OTW. Belum terdengar suaranya, Pak. Nggak ada gambarnya. Sebentar Bapak, Ibu lagi diupayakan. Sudah kedengaran Bapak Ibu? Ya, sudah kedengaran. Ya, terima kasih. Mungkin jaringan itu. Pendidikan di suatu negara merupakan bagian terpenting dari poros perkembangan peradaban. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari belenggu pembodohan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Berbicara tentang perjuangan di dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting yang akan kita ulas dalam video ini.
Tokoh pendidikan yang kita bahas adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Mulanya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang politikus. Perjalanan politiknya mempertemukan dia dengan gagasan pendidikan dari dua orang ini. Kedua gagasan dari tokoh ini menjadi dasar berpikir serta pondasi untuk pengembangan perguruan taman siswa. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialisme menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Perguruan taman siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat. Unsur-unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah sebagai berikut. Ketiga konsep ini relevan untuk praktik pendidikan sekolah atau guru, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton yang dimaksud adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Lalu niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang ketiga adalah niroke, yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Sedangkan konsep selanjutnya yaitu Tripusat pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bisa bersatu paham, sehingga sistem Tripusat pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Terwujudnya Tripusat pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Ingarsa Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Kita ulang kembali putarnya, Bu ya. Bapak, kita ulang kembali. Pendidikan di suatu negara merupakan bagian terpenting dari poros perkembangan peradaban. Tentunya, hal ini tidak terlepas dari perjuangan para pendahulu kita dalam memperjuangkan hak setiap bangsa untuk keluar dari belenggu pembodohan yang merupakan warisan terburuk dari kolonialisme. Berbicara tentang perjuangan di dunia pendidikan, tentunya tidak terlepas dari tokoh penting yang akan kita ulas dalam video ini. Tokoh pendidikan yang kita bahas adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat, atau yang biasa kita kenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Mulanya, Ki Hajar Dewantara adalah seorang politikus. Perjalanan politiknya mempertemukan dia dengan gagasan pendidikan dari dua orang ini. Kedua gagasan dari tokoh ini menjadi dasar berpikir serta pondasi untuk pengembangan perguruan taman siswa. Terbatasnya akses pendidikan bagi bangsa Indonesia pada masa kolonialisme
menjadi salah satu alasan Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa. Singkatnya, didirikan taman siswa ini sebagai awal pembentukan karakter bumi putra pelajar di Indonesia yang dikarenakan sistem pendidikan masa kolonial yang sangat mengekang demi menghasilkan kaum siap kerja. Perguruan taman siswa memiliki pedoman bagi seorang guru yang disebut Patrap Triloka dan Tripusat. Unsur-unsur dari Patrap Triloka yang menjadi dasar kerja seorang guru adalah sebagai berikut. Ketiga konsep ini relevan untuk praktik pendidikan sekolah atau guru, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton yang dimaksud adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Lalu niteni adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap oleh panca indera. Kemudian yang ketiga adalah niroke, yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Sedangkan konsep selanjutnya yaitu Tripusat Pendidikan. Kesempurnaan pendidikan dalam masyarakat akan terwujud apabila orang-orang yang berkepentingan, yaitu orang tua, tokoh masyarakat, guru-guru dengan anak atau pemuda, bisa bersatu paham, sehingga sistem Tripusat Pendidikan itu akan tercapai dengan baik. Terwujudnya Tripusat Pendidikan akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa yang berkarakter Ingarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Baik, Bapak Ibu semua, kita telah menonton atau melihat sedikit perjalanan perkembangan pendidikan di waktu dahulu kala, yang mungkin salah satunya kita lihat digagas oleh salah satu tokoh pendidik di Indonesia, yakni Ki Hajar Dewantara. Di situ bisa kita lihat betapa kuatnya semangat dari Ki Hajar Dewantara, seorang tadinya tokoh politik gitu Bapak Ibu semua. Dia beralih ke dunia pendidikan karena apa? Dia membaca bahwasanya apa? Begitu pentingnya ilmu pendidikan atau ilmu pengetahuan ini untuk tumbuh kembangnya sebuah negara atau majunya sebuah negara ke depan nanti begitu. Maka itu merupakan salah satu cambuk buat kita untuk menjalankan kurikulum merdeka ini secara utuh. Tidak ada istilah bagi kita Bapak Ibu untuk menentang ataupun mungkin memperbandingkan lebih baik kurikulum yang dahulu ataupun mungkin kurikulum yang sebelumnya dibandingkan dengan kurikulum merdeka ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu semua, marilah kita sikapi perjalanan kurikulum merdeka ini, kita semangati diri kita, berguna untuk menumbuh kembangkan karakter dari peserta didik anak bangsa yang akan meneruskan perjuangan kehidupan negara Republik Indonesia ini. Baik Bapak Ibu, untuk menghidupkan suasana, dibuka Bapak Ibu acara atau mungkin diskusi kita beberapa saat ke depan. Bagaimana pandangan Bapak Ibu setelah menonton, melihat tayangan kita sebentar ini tentang pentingnya kurikulum merdeka ini ke depannya bagi negara Republik Indonesia. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin mengeluarkan atau berpendapat tentang kurikulum merdeka ini. Silakan Bapak Ibu.
Baik Pak, Bu Roswita dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Ya, selamat pagi Bu Rosita. Pagi Pak, Ya, Ibu dari mana? Dari dari Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Ya, Alia, Sanawi atau Min 2 Pangkal Pinang Pak. Alhamdulillah, Min 2 Pangkal Pinang. Bagaimana Ya, di situ Bu cuacanya? cuaca kadang hujan, kadang panas. Oh iya, iya. Ya, Silakan Ibu. ya baik Pak, terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat tertarik sekali Pak dengan filosofi tentang kurikulum merdeka ini, karena pada akhirnya kita akan menuju kepada mutu pendidikan Pak ya. Iya, Kemudian kita lihat tadi dari video tadi sebenarnya konsep pendidikan itu sudah masuk kepada kurikulum merdeka sebenarnya dari Ki Hajar Dewantara itu. Karena dilihat dari situ Pak, kita bisa melihat bahwa pendidikan itu kita mulai dari awal, dari tadi teladan dari guru, kemudian semangatnya dari guru, kemudian terakhir guru memberi dukungan. Dan konsep daripada kurikulum merdeka sendiri sebenarnya bukan lagi kepada teacher centered tetapi student centered. Berarti kita berpaku kepada melihat kebutuhan daripada peserta didik kita sekarang ini. iya, Nah, disinilah kita bisa membentuk nanti karakter-karakter peserta didik setelah kita tahu bagaimana diagnosa yang kita lihat dari peserta didik kita itu kebutuhannya seperti apa. Selama ini yang kita lihat di dunia pendidikan kita cenderung kepada melihat dari gurunya sendiri. Artinya seperti ini, bahwa semua sesuatu, segala sesuatu pengetahuan itu berasal dari guru sendiri. Padahal iya, untuk zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Malah kadang kita bisa melihat siswa lebih pintar Pak sekarang, apalagi zaman digital ini. iya, Nah, untuk itulah kita biasa nanti kalau tingkat MI, oke lah, tingkat MI masih kita beri arahan. Tetapi kita lihat juga kebutuhannya mereka, bakat mereka, apa yang mereka perlukan. Karena setiap siswa itu atau peserta didik itu tidak mempunyai kemampuan yang mempunyai kemampuan yang berbeda. Nah, untuk kurikulum merdeka ini saya sangat setuju sekali, Pak. Pertama, iya, ya, kita petakan dulu peserta didik yang punya kemampuan rendah, sedang, dan tinggi. Nah, iya, ketika kita sudah mendiagnosa itu, kita bisa melihat mau dibawa kemana ini. Siswa ini mau diajar dengan metode apa? Siswa yang iya. satu ini mau diajar metode apa? Nah, itulah bisa tercangkup dari kemerdekaan belajar dari kurikulum merdeka. Mungkin itu pandangan saya, Pak, sementara ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rosvita. Semoga sehat-sehat saja di sana ya Bu ya. Sama. Iya. Baik, benar sekali kata Ibu Rosvita, bahwasanya apa? Pembelajaran sekarang tidak lagi terfokus pada center guru begitu, akan tetapi menggali apa pendapat, apa mungkin keinginan dari seorang peserta didik dalam kehidupan sehari. Silakan Ibu Fotina dari Bali. Silakan Bu, selamat pagi Ibu Fotina. Ibu Fortina apa Ibu Esterina, Pak? Estrin. Ibu Bu Esterina, izin Ya. salah Bu. Silakan Ibu Esterina. Ya, terima Iya, kasih Pak Zul. Kita bertemu kembali meskipun dengan daring. iya, Eh, iya. Biasa, masih ingat ketika kita bertemu. Baik, Masih. ya. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, alhamdulillah sehat Bu. Ya, baik Pak, untuk terkait dengan pendidikan ini, jadi untuk kurikulum saat ini juga dari awal juga ketika pada masa belajar Jawa baik sudah disesuaikan dengan untuk kurikulum merdeka ini juga terang kalau saya pribadi juga belum begitu secara mendalam Pak untuk Iya, mengaplikasikan juga dari teman-teman juga kita masih istilahnya masih apa ya masih menggali dan menggali terus untuk ya menyempurnakan apa yang kita mampu di sana seperti iya, itu iya benar. ya
Karena kita juga keterbatasan istilahnya waktu juga, keterbatasan kemampuan kita juga. Pada dasarnya untuk kurikulum Merdeka ini sudah sangat bagus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan apa yang dibutuhkan oleh siswa. Ya, cuman mungkin untuk kendalanya Bapak nggih, untuk kurikulum Merdeka ini masih, kalau kami rasakan masih sangat-sangat kurang untuk pembinaannya Bapak. Jadi Iya, pembinaan benar. kurang, Iya, kami agar bisa menyempurnakan sesuai dengan tujuan pemerintah di sana, tujuan dari pendidikan itu sendiri. iya, Kami ada usulan sedikit, mohon untuk bisa dibimbing secara iya, berkelanjutan. Jadi tidak istilahnya kalau sekarang ini kita merasakan kita dikasih kurikulum, meskipun itu mungkin sudah tersedia semua, tapi kita sebagai sebagai pengampu itu masih kurang dalam menggali atau memahami kata-kata atau maksud dan tujuan yang di sana seperti itu. Jadi itu perlu bimbingan, perlu ini secara berkelanjutan seperti itu, Pak. Kita juga di lapangan kayaknya selama ini setelah kita dikasih pelatihan, kelanjutannya itu tidak ada seperti itu. Jadi kita bingung ketika apakah ini benar ya. Jadi kita masih meraba-raba seperti itu, Pak. iya, benar. Itu nggih sudah Nggih. sangat bagus, cuman kita hanya perlu bimbingan yang berkelanjutan saja, Pak. Dan juga Iya, controlling istilahnya itu. Jadi iya, kita iya. bisa menyempurnakan lagi sesuai dengan tujuan pendidikan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Mungkin hanya itu saja, Bapak. Terima Iya. kasih. Terima kasih Bu Esterina. Moga-moga sehat selalu ya Bu Esterina ya. Baik, yang ke berikut ada 3 pertanyaan lagi kita buka. Silakan Bu Fotina dari MI Al Baik, Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak wabarakatuh. Zul, masih ingat? Alhamdulillah, masih Bu. Saya kemarin ke Bali ya Bu ya. Oh, ketemu kita Iya, di Bali. salam dari adik kelas ya. Iya. Iya, baik, menanggapi tentang tadi video dan filosofi dari kurikulum Merdeka, alhamdulillah dari madrasah kami sudah mau 2 tahun ini Pak berjalan Alhamdulillah. untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Dan bagaimana ke depannya tentu ini masih menjadi PR kami bersama untuk terus belajar. Namun di tengah jalan ada suatu kesimpulan yang memang tetap kami akan pegang, di mana madrasah itu punya keunggulan dan keunikan tersendiri. Yang mana produk dari Kurmer ini kan tentunya dari Kemendikbud. Iya. Yang ya, jadi setelah perjalanan Kurmer di madrasah kami, jadi tetap madrasah punya kekhususan atau ciri khas sendiri. Jadi sesuai dengan amanat besar dari kurikulum madrasah, di mana membekali peserta didik dengan kompetensi, sikap, kemudian keterampilan hidup untuk menghadapi zaman ke depannya. Kemudian yang keduanya tentu mewariskan karakter. Yang menjadi utama adalah bagaimana kita terus mengedepankan pembekalan di di spiritual atau di religius peserta didik kita, Pak. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini dari P5 dan dari proyek Rahmatan lil Alamin ini benar-benar memberi keleluasaan bagi kita sebagai pendidik untuk terus mengontrol bagaimana fondasi dasarnya, yaitu keimanan dari para warga-warga di madrasah itu, sehingga merdeka mengajar, merdeka belajar itu tetap punya fondasi yang kuat gitu ya. Jadi dari pelaksanaan kurikulum itu sudah sinergi bagi kami di madrasah juga untuk terus mengemban amanah itu menjadi peserta didik yang sesuai dengan minat dan bakatnya, dan kelaknya menjadi manusia yang rahmatan lil alamin. Amin. Itu saja Pak. Iya. Ya, terima kasih Bu Fotina. Kita buka, kita teruskan 2 penangkap lagi. Boleh. Baik, silakan yang ketiga. Selamat pagi Pak Yuster dari
Saulunto, Sumatera Barat. Selamat pagi, Pak. Ya. Assalamualaikum pagi Pak Zul. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Ya, pagi juga. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Gimana, Pak, keadaan Saulunto, Pak? Alhamdulillah, sekarang baik, cuaca agak mendung. Oh, cuaca agak mendung. Silakan Pak Yustar, izin Pak. Ya, senior saya ini Pak. Tentang implementasi kurikulum Merdeka, kita sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, bahwa kita harus secara total, namun kita menanggapi apa yang disampaikan oleh Ibu Esterina tadi, memang betul kadang setiap ada perubahan kita sulit untuk move on. Nah, sehingga perlu bimbingan yang berkesinambungan Pak Zul. Iya, Pak. Jadi ini konsep kurikulum yang sebetulnya sudah sudah bagus, tapi tinggal bagi kita untuk menerapkannya. Bagaimana perubahan mindset itu kita terapkan dengan baik. Ya, jadi jangan sampai negative thinking terlebih dulu. Setiap ada perubahan kita kurang move on untuk melakukannya. Nah, jadi betul apa yang dikatakan Ibu Esterina tadi. Setelah kita ketika diklat kita full. Nah, kemudian kembali ke lapangan, kembali. Jadi memang butuh bimbingan yang berkesinambungan, Pak. Jadi kemudian kalau menyikapi dengan apa yang sudah kita lakukan, karena di Kota Saulunto baru tahun ini Pak Zul untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bimbingan-bimbingan seperti ini bisa kita lakukan dengan baik. Mungkin saja tanggapannya Pak Zul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanggap lagi kita buka untuk sesi silakan Ibu Vika Yanti. Bu Vika Yanti, silakan Bu Vika Yanti. Iya, makasih banyak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dari mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Sulawesi Tengah Pak, Kabupaten Sigi, daerah 3T Pak. Oh iya iya. Iya, di sini mengenai IKM kurikulum Merdeka. Di sini kami menambahkan dari semua pendapat dari kamat-kamat sebelumnya tadi. Di sini perlu memang bimbingan khusus Pak, karena di sini di madrasah kami saprasnya memang agak keterbatasan sarana ini Pak. Jadi bagaimana ke depannya sehingga IKM sekalipun punya keterbatasan sarana prasarana, bagaimana kriteria ke depannya agar IKM itu bisa dicapai. Untuk trik-triknya perlu bimbingan khusus dari para narasumber atau bisa diberikan pendapat dari teman-teman lainnya sehingga kami bisa berbuat juga Pak, karena di sini di daerah 3T memang agak susah Pak, apalagi jaringannya teman-teman yang lain sekarang belum ada bisa masuk Pak. Jadi perlu memang untuk bimbingan khusus terutama untuk daerah 3T Pak, terutama untuk Donggala Sigi. Sampai sekarang ada teman belum bisa masuk Pak untuk mengikuti Zoom dari kemarin hingga sekarang Pak. Jadi kami dari mewakili dari teman-teman Sulawesi Tengah bagaimana menerapkan, mengimplementasikan kurikulum tersebut sehingga tujuan pemerintah itu bisa dilaksanakan dengan baik seperti itu Pak. Terima kasih Ibu, Ibu Vika Yanti. Baik Bapak Ibu semua, kita tutup dulu sesi dari diskusi yang pertama kita ini. Bapak Ibu yang berhadir, bicara filosofi dari kurikulum Merdeka ini sebenarnya merupakan kajian ulang kembali dasar-dasar kenapa hadir sebuah bentuk pembaharuan tentang kurikulum yang ada di negara Republik Indonesia. Nah, tadi kita sudah tayangkan video dan kita sudah mulai juga dengan pendahuluan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Yang dahulu mungkin perintah itu didasarkan atau berasal dari seorang pendidik atau guru atau bersifat sentralisasi
itu tersebar atau menyebarkan kepada seluruh pendidik begitu. Akan tetapi sekarang dengan konsep atau filosofi kurikulum merdeka itu juga menginginkan kecakapan dari diri atau seorang peserta didik itu bisa menyikapi akan tumbuh kembangnya perkembangan dunia sekarang ini. Nah, oleh sebab itu sangat-sangatlah tepat sebenarnya Bapak Ibu hadir sekarang sebuah kurikulum atau perubahan kurikulum yang bisa menyambut kecakapan atau mungkin pergerakan perkembangan tumbuh kembangnya dari dunia sekarang ini begitu. Lalu bisa saja diartikan begini, manusia merdeka atau mungkinkan saja seorang pendidik kalau kita seorang peserta didik kita khususkan di sini adalah seorang manusia atau seorang peserta didik yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung nantinya kepada orang lain begitu. Akan tetapi bisa melahirkan sebuah standar dari pribadi mereka sendiri, membentuk sebuah kekuatan diri begitu. Sehingga nantinya dapat dalam kehidupan sehari-hari bisa menyikapi akan artinya sebuah kehidupan dan bisa meletakkan di mana sih sebenarnya posisi dari diri mereka itu sendiri dalam dunia nanti begitu. Sehingga maksud pendidikan yang berguna sekarang untuk kehidupan bersama dan memerdekakan semerdeka-merdekanya tentang sistem pembelajaran hendaknya bisa membawa sebuah perubahan nanti kepada pola pemikiran atau mindset dari peserta didik kita dalam dunia kehidupan nanti. Akan tetapi tidak lain dan tidak bukan, tentu terlebih dahulu kita sebagai pendidik, sebagai mesin dari sebuah pabrik untuk mencetak sebuah bentuk yang bisa diterima di masyarakat, maka kita harus kita harus merubah mindset kita akan keberadaan kurikulum merdeka itu sendiri. Benar adanya mungkin di beberapa tempat belum ada sarana dan prasarana. Bukan hanya sarana dan prasarana, mungkinkan saja bentuk pelatihan atau mungkin penyebaran tentang arti kurikulum merdeka ini sebenarnya. Tapi pakailah filosofi. Mari kita jemput bola Bapak Ibu semua. Kita adalah seorang pendidik. Tidak ada artinya tidak ada situasi yang kita sia-siakan nanti atau waktu yang kita sia-siakan. Kita hendaknya mari kita kembangkan diri kita menyikapi pembaruan ini dengan cara mungkinkan saja bertanya atau mungkinkan mempelajari sendiri dari segala bentuk-bentuk informasi yang mungkin bisa kita peroleh di tiap-tiap daerah di mana kita berada begitu. Nah, itu mungkin Bapak Ibu bicara sedikit yang pertama sesi diskusi kita tentang pengertian atau maksud dari filosofi kurikulum merdeka ini. Sekali lagi kita lihat tadi berasal dari semangat dari pejuang kita, tokoh pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara yang dahulu sedang sangat-sangat kreatif untuk memikirkan bagaimana Indonesia ini ke depan. Baik Bapak Ibu semua, kita buka sesi yang kedua, tanya jawab atau mungkin diskusi kita tentang filosofi kurikulum merdeka ini. Silakan sesi kedua kita buka 3 penanggap lagi Bapak Ibu, silakan. Yang pertama Bapak M. Sukamto. Silakan Bapak Sukamto.
Tolong diperjelas Bapak Sukamto, kurang kedengaran. Ada suara. Kurang kedengar suaranya. Suaranya. Suaranya tolong. Nggak ada. Suaranya tidak kedengaran. Bapak Sukamto. Mungkin yang lain dulu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak Sukamto bisa diperbaiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran? Oh. Ibu? Kecil, suaranya kecil. Kurang jelas. Suaranya kecil Pak Sukamto. Suaranya kecil. Kurang jelas. Kurang jelas suaranya Pak Sukamto. Izin mohon maaf, sembari diperbaiki sarana prasarananya, silakan Pak Ilham Usman. Yang pertama silakan Pak Ilham. Baik, makasih banyak Pak Jul. Ya, terima kasih juga. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak Sil? Saya Ilham dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Pak Jul. Ah ya, silakan Pak. Oke, Selamat bergabung ya Pak. Baik, makasih banyak Pak Jul. Iya. Baik, dilihat dari video tadi, ya, saya mungkin ada perbedaan dengan teman-teman, ada dua pandangan nanti mungkin yang ada agak berbeda. Saya melihat bahwa di video itu adalah proses pembelajaran pada tahun 60-an. Iya. Dilihat dari video itu. Artinya, anak-anak yang dididik pada saat itu, saat ini kalau kita lirik saat ini sudah menjadi tokoh-tokoh besar di negara ini. Orang-orang hebat di negara ini. Iya, benar. Ini berkat salah satu perjuangan teman-teman sang guru pada saat itu tidak bisa lepas dari konsep pembelajaran pada saat itu. Kenapa jika dibandingkan dengan saat ini ditinjau dari sarpras mungkin jauh sekali berbeda. Tetapi di saat itu anak-anak yang dididik saat itu sekarang sudah menjadi tokoh-tokoh besar di negara ini yang orang-orang hebat semuanya, walaupun dibatasi dengan sarana-prasarana yang kurang memadai pada saat itu. Jika dibandingkan pada saat ini adalah sarprasnya yang luar biasa. Dulu tidak ada kalau dilihat dari konsep itu bahwa konsep segitiga emas tadi ada peran pemerintah, ada peran masyarakat dan peran orang tua itu sangat betul-betul dioptimalkan pada saat itu. Iya. Itu betul-betul dioptimalkan. Dulu kalau kita lihat dulu di sekolah dan madrasah tidak ada istilahnya istilahnya adalah walaupun peran masyarakat itu ada, yaitu ada bayar SPP, ada bayar BP3 pada dan lain-lain sebagainya, itu peran-peran masyarakat dan peran orang tua di samping peran pemerintah. Dulu tidak ada semua siswa itu sangat menghargai guru pada saat itu. Jika dibandingkan sekarang itu jauh beda. Saat ini peran masyarakat orang tua itu seakan-akan dibatasi. Sudah tidak ada lagi pembayaran SPP, BP3 dan lain-lain. Bahkan siswa kalau dilihat dari hal menghargai sudah jauh sekali konsep penghargaan seorang siswa terhadap itu karena tidak ada tadi. Jadi kebebasan saat ini adalah memang saya istilahkan adalah sudah kebebasan kebablasan. Jadi sudah kebebasan yang luar biasa sehingga sekarang siswa tidak lagi banyak menghargai guru, kemudian orang tua murid atau masyarakat sudah banyak mempolisikan guru dan sebagainya. Sehingga apa yang terjadi saat ini konsep pembelajaran guru di kelas, di sekolah dan madrasah itu seakan-akan mereka sudah banyak yang menganggap bahwa yang penting sudah menjalankan tugas belajar, tugas mengajar di kelas, tidak lagi memikirkan konsep bagaimana anak itu ke depan yang bisa diharapkan. Jadi tentang kompetensi dan karakter anak itu sudah tidak lagi diutamakan.
Karena kenapa? Karena itu tadi banyak kebebasan-kebebasan itu adalah sehingga membuat guru kita semua itu adalah merasa ketakutan gitu. Sehingga mau menanamkan karakter dan apa saja itu adalah kita memang dibatasi dengan ketakutan itu. Saya kira solusi saat ini yang sangat tepat itu adalah memang kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka saat ini saya menilai adalah bahwa memang kita kembali pada konsep pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu. Jadi peran segitiga emas tadi itu adalah dalam dunia pendidikan itu sudah harus dioptimalkan kembali. Peran masyarakat, kemudian peran orang tua dan masyarakat, orang tua dan pemerintah itu sangat diutamakan yang saat ini. Jadi konsep implementasi kurikulum merdeka itu sangat tepat untuk saat ini untuk mengembalikan dunia pendidikan pada saat zamannya 60-an dan 70-an. Saya kira itu Pak Azul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham. Ambon Pak Zul. Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kusnaidi. Ketemu lagi Pak Zul walaupun lewat online. Iya, ketemu lagi. Bapak di mana sih sekarang? Di kantor atau di? Saya kebetulan lagi istirahat oleh dokter 2 minggu jadi masih di rumah Pak. Oh masih. Tambah gemuk saja Bapak ini kelihatannya. Ya. Iya Pak. Saya mungkin fokus ke video lalu dikaitkan dengan materi kita hari ini ya. Filosofi kurikulum merdeka. Saya tidak terlalu masuk ke hal-hal teknis. Iya. Bukan rahasia lagi bahwa lahirnya kurikulum merdeka kalau bicara tentang tinjauan regulasi sudah selesai. Ya, tinjauan historisnya juga sudah selesai. Bagaimana COVID itu datang, lalu ada kurikulum darurat, kurikulum alternatif sampai pada kurikulum merdeka ini. Secara historis kita sudah tahu itu. Iya. Tapi secara filosofi seperti apa yang ditayangkan oleh Pak Jul dan 2 slide awal tadi, bahwa ini terinspirasi dari apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh sebelumnya, yaitu Kiai Hajar Dewantoro. Saya tidak mau menyebutnya Ki, karena Ki itu sebenarnya adalah pemberian Kiai Haji Ahmad Dahlan ke beliau untuk Kiai, tapi beliau tidak mau menggunakan Kiai. Dia bilang cukup panggil Ki saja gitu. Nah, konsep Ki Hajar Dewantoro itu kan juga terinspirasi daripada Rabindranath Tagore tentang konsep kebebasan dalam pendidikan. Tapi Ki Hajar Dewantoro menggunakannya dengan kemerdekaan dan kemandirian. Ini yang menginspirasi Pak Nadiem dan rekan-rekan di Diknas untuk melahirkan kurikulum ini. Sehingga kebebasan itu diberikan kepada insan pendidikan di lapangan, tapi menggunakan pola kemerdekaan dan kemandirian. Sebab kalau yang namanya bebas menurut Rabindranath Tagore itu adalah tidak terikat dengan apapun. Bebas sebebas-bebasnya. Tapi kalau konsep merdeka daripada Ki Hajar Dewantoro adalah bebas mewujudkan ciptaan berupa apapun, tapi tetap terikat dalam kodrat. Nah, kalau kita pahami ini, maka apa yang sudah dikonsepkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, insya Allah kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi saya fokusnya ke situ aja. Secara filosofi, ya kurikulum ini merdeka dan mandiri ya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kusnaidi dan Pak Ilham dari Dompul tadi. Berikut bagaimana Pak Sukamto? Sudah bisa sudah bagus mic-nya? Silakan Pak Sukamto. Assalamualaikum. Belum kedengaran Pak Sukamto. Izin diperbaiki dulu ya. Baik. Yang ketiga, silakan Ibu Titin Fatimah. Iya, coba apa deh lesson apa nih? Ibu Titin Fatimah silakan dari Jawa Barat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya menambah menyampaikan pendapat saya sedikit saja. Ini terkait
video yang disampaikan oleh Bapak tadi. Jadi kayak ide-ide gagasan Ki Hajar Dewantara ini sangat relevan dengan kurikulum merdeka yang kita rasakan saat ini. Di antaranya pengertian mendidik dan mengajar menurut Ki Hajar Dewantara itu harus memanusiakan manusia, yaitu kita harus memerdekakan manusia, merdeka jasmani rohani, kemudian fisik dan psikisnya. Sehingga dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa kita manfaatkan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka yang kalau saya di sekolah baru tahun ini akan melaksanakan implementasi kurikulum merdeka. Mudah-mudahan melalui pelatihan ini menambah wawasan untuk melaksanakan kurikulum merdeka di madrasah, sehingga kita di madrasah bisa menerapkannya sesuai dengan rambu-rambu yang ada pada kurikulum madrasah ini, kurikulum merdeka ini. Sedikit aja Pak, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titin Fatimah dari Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu semua, menanggapi diskusi kita atau mungkin sesi kita kedua ini, sebenarnya Bapak Ibu yang berhadir, ada 3 hal yang penting untuk mewujudkan tatanan filosofi dari kurikulum merdeka ini. Yang pertama, motivasi. Nah, motivasi adalah sesuatu hal yang sangat penting sekali untuk membangun bagaimana pergerakan atau mungkinkan saja meningkatkan semangat kita akan menjalankan kurikulum merdeka ini. Yang kedua, komitmen. Setelah ada motivasi baik itu dari intra atau mungkin ekstra, tentu kita di satuan pendidikan kita sendiri harus kita buat komitmen diri sendiri terlebih dahulu. Nah, salah satunya tahun kemarin Kementerian Agama atau Madrasah se-Indonesia telah berkomitmen begitu untuk memulai beberapa buah madrasah, baik itu dari ibtidaiyah, sanawiyah sampai aliyah, untuk mau semangat untuk melaksanakan, menjalankan proses perkembangan kurikulum merdeka ini. Kalau boleh kita pinjam istilah dari Dinas Pendidikan sebagai pilot project. Ada beberapa madrasah se-Indonesia tahun kemarin sudah mulai melakukan melaksanakan kurikulum merdeka ini di satuan pendidikan mereka masing-masing. Nah, walaupun kita sadar sesadar-sadarnya, kita seperti kata Bapak dan Ibu tadi menyatakan kita belum mendapatkan pengayaan atau belum mendapatkan materi dan lain sebagainya. Akan tetapi, marilah kita mandiri belajar, mengembang tumbuhkan diri kita sendiri. Guna apa? Guna meningkatkan mutu kita di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tak lain dan tak bukan untuk menghadirkan, mencipta, dan mencetak masyarakat, terutama peserta didik, cakap tanggap akan perkembangan dunia. Nah, setelah ada motivasi dan komitmen, mari kita laksanakan. Tentu kita harus berpikir, harus kita laksanakan apa yang kita yakini tadi begitu. Maka ketiga, harus konsisten dalam pelaksanaan atau melaksanakan apa yang setelah kita komitmenkan tadi. Sehingga apa? Kita yakin dan alhamdulillah tahun kedua sekarang ini satuan pendidikan yang tadinya hanya beberapa madrasah di Indonesia menjalankan kurikulum merdeka sekarang telah bertambah. Maka madrasah yang sebelumnya telah menjalankan kurikulum merdeka konsistenlah atau semakin tingkatkan mutu pengetahuan tentang kurikulum merdeka. Ditambah alhamdulillah sekarang telah bertambah pada tahun 2023 ini beberapa madrasah lagi siap menjalankan kurikulum yang baru ini. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang berhadir,
sekali lagi kita tekankan, kita perlu motivasi. Yang kedua, komitmen diri, artinya di satuan pendidikan, terutama pada awalnya, ubahlah mindset dari pendidik kita untuk menyikapi, untuk mendalami bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka itu yang ada di negara Republik Indonesia. Setelah kita jalankan, bagaimana kurikulum merdeka itu, marilah kita konsisten. Konsisten dalam arti kata teguh pada pendirian dan gali terus, bersemangat terus untuk meningkatkan mutu satuan pendidikan kita. Terutama tentu berasal dari diri kita masing-masing yang ada atau berfungsi sebagai pendidik di setiap satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, itu kiranya sesi yang kedua, telah ada 3 penanggap tadi tentang bincang-bincang kita mengenai filosofi kurikulum merdeka saat ini. Baik, sesi ketiga kita buka 3 pertanyaan, 3 pendapat ke depan. Yang pertama silakan Izin, Ibu Pak. atau Bapak Sirun ini. Sirun. Ibu atau Bapak Sirun? Pagi Bu atau Bapak nih? Saya Sirun. Pakai kopi ya. Pagi Bapak apa Ibu nih? Sirun? Saya Baik, kita Siti. gantian. Belum kedengaran tuh Pak. Belum kedengaran Saya Bu. Saimi. Ibu Sirun ya? Saya Pak, Ibu Siti Sakia Pak dari Sulawesi Selatan. Pak. Apa sih? Kita ganti Bu. Ibu Etri Utami. Silakan Bu Etri Utami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Etri. Iya Pak. Ibu Etri Utami ya? Iya. Ya, silakan Bu. Monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pak. Iya, selamat bergabung Ibu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak. Dari mana tadi Bu? Dari Kabupaten Konawe. Konawe ya Bu ya? Iya. MI apa Sanawiyah atau Aliyah Bu? Dari MI Pak. Dari MI. Silakan Ibu. Tadi setelah melihat video yang ada, sangat tertarik sekali apabila dikaitkan dengan filosofi pembelajaran kurikulum merdeka pada saat ini. Nah, terus terang kami berasal dari daerah yang jauh dari perkotaan, yang terkadang signalnya juga agak susah, jaringan susah, tapi alhamdulillah untuk tahun ini ya kami mendapatkan SK juga untuk mengadakan kurikulum merdeka. Jadi ini rasa syukur kami. Jadi kalau kita lihat tadi filosofi tentang video-video yang sudah ditayangkan luar biasa sekali Pak. Dan ini menjadi sebuah motivasi kami yang berada di sini ini untuk mengembangkan bagaimana kita itu bisa sejajar dengan madrasah-madrasah yang di luar, yang berada di kota-kota besar ya, walaupun kami berada di daerah yang terpencil ya. Namun ya, ketika kita berbicara tentang kurikulum merdeka, ini memang sebuah kurikulum yang menurut saya itu sangat mendukung sekali, karena di dalam kurikulum ini kita sebagai guru itu sangat terbantu sekali. Kenapa? Fokus pembelajaran itu kan otomatis kita fokuskan kepada siswa yang tadinya mungkin kalau di kurikulum 2013 itu ya tidak seperti ketika pembelajaran itu ada di kurikulum merdeka. Namun ya ini yang membuat kami agak sedikit berkecil hati itu karena apa? Guru-guru kami yang berada di pelosok itu belum mengenal begitu dalam tentang kurikulum merdeka itu sendiri. Satu ya disebabkan ya karena ya kurangnya mungkin proses pembelajaran yang ada dari kurikulum itu sendiri. Karena satu, ya sosialisasi yang terkadang hanya mungkin bersifat sosialisasi yang biasa aja, yang tapi tidak fokus bagaimana mengenalkan kurikulum merdeka itu terhadap guru-guru kami. Mungkin kalau kami sendiri ya mungkin bisa ada pembelajaran tertentu tentang bagaimana kita menerapkan kurikulum merdeka itu sendiri. Namun ya sedikit saran Pak, kalau bisa
kami yang berasal di daerah-daerah terpencil itu juga diberikan sebuah fasilitas lah, difasilitasi untuk mengembangkan kurikulum ini. Walaupun alhamdulillah kami juga bersyukur dengan berada di sini, berarti ilmu kami nanti akan bertambah dan bisa kami tularkan kepada yang lainnya. Tapi kami sangat bersyukur Pak, dengan kurikulum Merdeka ini kami berharap bahwa tujuan pembelajaran, tujuan pendidikan nasional itu bisa tercapai, bukan hanya di kota-kota besar, tapi sampai di pelosok-pelosok desa yang dengan sarana fasilitas yang sangat kurang. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Bu Eti. Sehat selalu ya keadaan di Sulawesi Tengah ya. Sulawesi Tenggara itu Alhamdulillah, ya? Sulawesi Tenggara Pak. Sulawesi Tenggara. Baik. Baik, bagus sekali. Halo Pak. Ya. Silakan NTB. yang Tes Pak, tes. Halo. Izin Pak. Yogyakarta. ya, Pak Saimi ya Pak ya? Dari Sulawesi Selatan Pak. Saya NTB. Silakan Bapak Jemizan ya Pak ya? Sahimi saya. Pak Saimi, silakan Pak Saimi. Silakan dari NTB. Silakan Pak Saimi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zul yang kami hormati, rekan sekalian yang kami hormati, mencermati video yang sudah ditayangkan tadi, lalu kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman dari awal sampai yang tadi. Sesungguhnya ya kurikulum itu ketika dimunculkan selalu dielulukan, apapun kurikulumnya kan, apapun kurikulumnya ya selalu dielulukan. Ada beberapa catatan yang bisa kami catat dari video itu. Pertama, Kiai Haji Dewantoro, Ki Hajar Dewantoro itu adalah seorang politikus yang memperhatikan dunia pendidikan. Nah, artinya bahwa kurikulum atau apapun yang dilaksanakan waktu itu adalah sebagai upaya seorang politikus untuk memperhatikan pendidikan. Ya. Nah, hanya saja, mohon maaf, kenyataan yang akhir-akhir ini, ya, kalau dalam pemikiran saya, dalam tanda kutip, pendidikan itu terkadang dipolitisir. Kalau tadi politikus memperhatikan pendidikan, kalau sekarang pendidikan dipolitisir. Artinya bahwa tren yang selama ini berganti menteri, berganti kurikulum, nah itu artinya bahwa pendidikan terkadang itu dipolitisir. Maka ya sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Zul tadi, komitmen bersama pemerintah, kemudian lembaga pendidikan, masyarakat, ya untuk bagaimana melaksanakan kurikulum apapun itu bentuknya, ya sangat dibutuhkan. Bil khusus di implementasi kurikulum Merdeka ini, seandainya ini kan di ujung tanduk ini Pak Zul, 2024, ya kan? Ketika misalnya besok ada pergantian menteri, ya kami berharap yang ada di lembaga pendidikan ini jangan sampai dulu diganti kurikulumnya. Biarkan, karena contoh seperti di madrasah kami ini, kami pengantin baru ini tahun pertama masih meraba-raba ya untuk bagaimana melaksanakan kurikulum, masih meraba-raba, masih berganggam. Nah, kalau misalnya di tahun pertama kami sudah mulai meraba, di tahun kemudian ada ada yang sudah kami temukan rabaan itu ya sedikit demi sedikit. Tetapi begitu misalnya setelah tahun politik itu selesai, berganti menteri, berganti kurikulum, mentok lagi. Oleh karena itu barangkali untuk melaksanakan apapun bentuknya track pendidikan atau kurikulum ini, tepat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Zul, ya motivasi, komitmen, kemudian konsistensi dari kita semua, dari semua elemen itu sangat dibutuhkan. Ya. Kalau tentang ruh ya sama saja, filosofinya sama saja misalnya. Selalu setiap kurikulum itu berfilosofi di Ki Hajar Dewantoro.
ya, Iya. selalu. Dan itu dimunculkan, ya. Ya, itu saja mungkin dari saya, Pak Zul. Ya, terima kasih. Izin bertanya Pak Jul. Iya, terima kasih Izin Bu, Pak Semi dari NTB. izin Ya, bertanya Pak Jul, saya silakan. Bu Nelis Oh, dari English ya, dari Banten. Banten. Banten ya Bu ya? Ya. Ya, monggo Bu, Eh, silakan Bu. yang sedang kita bahas adalah filosofi kurikulum merdeka, Pak. Kurikulum merdeka. Dan ini dimunculkan oleh Pak Zul adalah terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Iya. Tentang ing Madio Mangunkarso Tuturi Handayani. Iya. Lalu pertanyaan saya, benang merahnya dari slide video tadi dari Ki Hajar Dewantara dan sejarahnya dengan kurikulum merdeka itu apa? Karena saya tidak melihat muatan merdekanya, muatan merdeka di sini bukan berarti merdeka 45 kan? Ya. Merdeka di sini adalah merdeka untuk mengayomi bakat dan minat siswa, kemudian juga melihat keberadaan potensi guru, ya. Kemudian juga melihat lingkungan yang untuk memfasilitasi merdeka dua tanda kutip tadi, ya. Dan ini kita baru bergulir 2-3 tahun ke sini, dan hanya saya dari Man Pak, dan ini sudah di kelas 11 dan sangat luar biasa Pak, kita harus berkembang pemikiran untuk memahami kurikulum merdeka ini. Jadi benang merahnya, filosofisnya dari yang di slide tadi itu apa dengan kurikulum merdeka Pak? Iya ya. Baik, terima kasih pertama Bu Eti, yang kedua Pak Sahimi, yang ketiga Ibu Nang Elis ya Bu ya? Nang Elis, Bapak Ibu bertanya begitu ya. Benang merah dari kurikulum merdeka ini sebenarnya di mana begitu? Kan kita sekarang bicara tentang filosofi begitu Ibu ya. Filosofi tentang kenapa sih kok bisa ada ya kurikulum yang baru yang disebut dengan kurikulum merdeka ini. Bapak Ibu yang berhadir, apapun keadaan yang ada di negara Republik Indonesia ini, karena kita berada di bawah sebuah sistem, maka kita harus menjalankan dengan semaksimal mungkin begitu, walaupun kita penuh dengan segala kekurangan atau jauh dari kesempurnaan. Itu pertama. Arti tidak merdeka Pak. Gimana Bu? Dengan tadi ketika kita harus menerima, kemudian kita harus mengawal semua ini. Iya. Makna merdekanya di mana Pak? Ya, sebentar Ibu ya. Nah, sebentar. Maka oleh karena itu, ketika kita harus menjalani atau menerima tentang apa pembaruan yang ada, maka salah satu bentuk tatanan hal yang penting pada filosofi atau kurikulum merdeka ini ada 3 hal penting. Pertama, motivasi. Kedua, ada komitmen. Yang ketiga, harus konsisten. Bicara benang merah dari kurikulum merdeka ini itu tergambar pada pelaksanaan akan hakikat kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan bagaimana karakter diri mereka sendiri, lahir dari mereka sendiri, akan tetapi harus kita jaga asa mereka untuk mempunyai pendidikan atau bertumbuh kembang dalam berkarakter pendidikan yang baik begitu Bapak Ibu. Sehingga apa?
sehingga tidak ada lagi sentralisasi dari proses pembelajaran yang dahulunya mungkin dari guru dituntut khusus kepada peserta didik harus seperti ini dan seperti itu. Sekarang dirubah sedikit Bapak Ibu. Dirubah sedikit, benang merahnya itu menginginkan mengembalikan, menuntun segala kekuatan kodrat manusia itu sendiri, kodrat dari hakikat diri dari peserta didik itu sendiri, dia mau jadi apa begitu Bapak Ibu. Nah, itu dia. Tapi dalam ruang lingkup asa yang harus kita pagar, dalam ruang lingkup peserta didik yang berkarakter begitu. Demi apa? Demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan nantinya terhadap peserta didik itu sendiri selama proses pembelajaran itu berlangsung gitu. Kira-kira itu Bu Nang Elis tentang ya kenapa Bu? Ya, boleh menambahkan sedikit. Silakan Ibu. Bu Susi, silakan. Oke, terima kasih Pak Ul terkait dengan benang merah antara tayangan terkait dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan kurikulum Merdeka saat ini. Barangkali perlu kita lihat bahwa pembelajaran di filosofi Ki Hajar Dewantara itu mereka atau yang dilaksanakan Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran yang memanusiakan manusia. Sehingga Bu Ilis selama ini kita juga telah memanusiakan manusia, Ibu. Iya, maksudnya itu artinya ibu-ibu sudah merdeka. Memanusiakan manusia ini seperti ini. Jadi anak-anak ini tidak hanya dijadikan objek dari suatu pembelajaran, tetapi kita jadikan subjek pembelajaran. Dan karena sebagai subjek pembelajaran, maka kemudian karakteristik di madrasah, kemudian karakteristik apa yang di-asesmen dari peserta didik, karakteristik peserta didik ini kemudian kita akomodasi di dalam kurikulum Merdeka. Barangkali itu Pak, tambahan sedikit ini apa maksudnya menambah pencerahan atau boleh sedikit menambahkan, boleh sedikit silakan Bapak Ibu yang lain tentang Merdeka, menambahkan bagi guru. akan pertanyaan dari Ibu Neng Elis, di mana sebenarnya benang merah dari kurikulum Merdeka ini? Ya, karena kayak gini Pak, karena kan yang kita bahas di sini adalah filosofinya pembelajarannya taman siswa kan. Iya gitu. Lalu apa sih dengan kurikulum Merdeka yang sedang kita akan laksanakan ini? Sementara yang kita bahas sekarang ini filosofi kurikulum Merdeka. Filosofi taman siswa itu kemandirian dan kemerdekaan. Itu dia. Silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ki Hajar Dewantara kemandirian dan kemerdekaan, bukan kebebasan. Kalau kebebasan itu Rabindranath Tagore. Dia tidak terikat dengan apapun. Betul Pak. Kalau merdeka itu ada batasannya. Kemandirian juga ada batasannya. Oke, jelas. Ya, terima kasih Pak Kusnedi. Kalau masalah ini sudah selesai didiskusikan, kita mencoba untuk memahami, lalu kita masuk saja kita laksanakan selaku orang yang punya kewajiban untuk mengimplementasikan ini di madrasah. Iya. Materi kita hari jam ini Pak filosofi kurikulum Merdeka. Nah, maksud saya kita akan memahami kurikulum Merdeka nanti kalau kita memahami filosofinya itu Pak yang sedang saya cari di sini. Itu. Iya, Ibu, Bapak Ibu yang berhadir menanggapi pertanyaan dari Bu Nang Elis tadi. Tadi sudah ada beberapa teman dan sahabat saya juga, Ibu Susi sudah mempertegas kembali tentang di mana sih sebenarnya benang merah
tentang filosofi kurikulum merdeka ini, atau mungkin sebenarnya begini pertanyaannya Bu ya, buat apa sih kita belajar atau mungkin mempelajari tentang filosofi kurikulum merdeka ini? Bisa saja seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita ulang kembali Bapak Ibu. Dan kenapa gitu? Maksudnya harus melihat ke Ingarso Sungtulada, Ing Madio Mangun Karso ke Taman Siswa tadi, dan dihubungkan dengan saat ini gitu loh Pak. Iya. Bu Nengalis dan Bapak Ibu yang berhadir, sebenarnya tidak harus sebenarnya sih ya kita berpedoman atau mungkin bertitik tolak kepada sejarah pendidikan yang dibangun oleh tokoh pendidik kita atau tokoh pendidikan kita dahulu Ki Hajar Dewantara. Banyak beberapa tokoh-tokoh kita atau tokoh pendidikan zaman dahulu yang membawa kita kepada mungkin berpikiran atau punya pola mindset begitu tentang kemerdekaan dalam sistem pembelajaran ini, seperti Bung Hatta dan lain sebagainya begitu. Nah, kita ulang kembali Bapak Ibu, seperti kata teman kita atau rekan saya tadi, memanusiakan manusia begitu. Bukan artinya manusia itu belum manusia begitu Bapak Ibu. Dan seperti benar kata Pak Kusnaidi tadi, merdeka begitu artinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada manusia, baik itu pada pendidik atau peserta didik begitu, agar kita semua dapat mencapai sebuah tujuan, melahirkan keinginan kita tentang keberadaan kemampuan kita, di mana sih bisa kita tempatkan diri kita dalam menghadapi dunia sekarang ini begitu. Jadi benar-benar lahir dari apa? Dari kekuatan diri sendiri begitu. Untuk hidup lahir dan batin dan bertanggung jawab atas diri sendiri dan kepada lingkungan yang ada begitu. Lalu ditambahkan lagi bisa seperti ini Bapak Ibu, berguna untuk peri kehidupan bersama begitu, memerdekakan manusia untuk menciptakan suatu persatuan begitu. Tidak hanya terlepas dari perintah yang ada mungkin dari eksternal kita atau mungkin dari internal kita, akan tetapi emang murni melahirkan kecakapan buat diri sendiri, sehingga apa? Tanggap akan lingkungan yang ada, bisa hidup cakap dalam menantang dunia kehidupan ini. Kira-kira itu Bu Nang Alis. Pak Ul, Pak Ul. Mohon izin Pak, Mungkin Bu Jumara Jogja. Ya, silakan. Halo Silakan Pak. Bu Nang Alis. Ya, dari Bu Elvi. Boleh menambah Ini Pak? Pak, ini yang Boleh, sedang silakan tambahkan Bu. Silakan Sedikit. tambahkan. Boleh. Saya. Bu Nang Alis silakan tambah Bu Nang Alis, silakan Ibu Nang Alis dulu. saya gini Pak, jadi kurikulum merdeka ini ada merdeka dua tanda kutip saya bilang tadi kan, merdeka dua tanda kutip. Ketika siswa kita yang kelas 10 kita sudah diagnosa, kemudian kita juga sudah lakukan psikotes dan yang lainnya, psikotes untuk mengetahui minat bakat anak-anak kita itu kemana, maunya seperti apa, mata pelajaran apa yang harus diajarkan, nah seperti itu. Tetapi muatan kurikulum yang ada itu dengan hasil psikotes, dengan hasil diagnosa, kita mengalami keterbatasan. Sehingga saya mengatakan merdeka kita merdeka dalam keterbatasan seperti ya. Itu sudah masuk implementasi dan kendalanya. Bu Nang Alis, Mungkin dari Bu Elvi. kita batas dulu Bu Nang Alis ya, kita batasi dulu diskusi kita. Itu sudah masuk ke ranah implementasi kurikulum merdeka. Ya, jadi benar. mungkin kita pending dulu Bu Nang Alis ya. Kita mungkin Mungkin ada sedikit tambahan ini Pak. Nah, silakan Bu. Silakan Bu Elvi. Oh iya. Ya, Ya, sedikit mungkin yang lain sudah terjawab itu yang dipertanyakan Ibu Leis. Cuman ada sedikit tambahan.
Barangkali mungkin benang merah yang kita lihat di situ, bahwa waktu Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya, itu adalah kebebasan berpikir bagi kita. Jadi kebebasan berpikir yang selama ini anak-anak kita kebebasan berpikir itu sudah mulai terkungkung. Dengan apa? Dengan materi yang sangat padat, syarat materi, dan kita harus mengejar hasil, bukan hanya proses. Tapi kita lihat sekarang itu berpikir kritis, berpikir bebas itu sangat dihargai bagi anak-anak dan menghargai potensi anak itu masing-masing. Jadi ketika di taman siswa atau zamannya Pak Kiai Ahmad Dahlan tersebut itu sangat mengekspos sekali pola pikir kebebasan atau memberikan pendapat sesuai dengan kodratnya masing-masing atau mengembangkan potensinya masing-masing. Mungkin itu saja Pak Fazul. Terima kasih. Yes. Terima kasih Bu Elvi. Nah, baik, silakan. Halo, Pak Zul. Jadi Bu Nenglis, kita Halo Pak Zul. ya, Bapak. ya. Bapak mangga. Warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak loncat begitu kepada implementasi dari kurikulum. Boleh sedikit menambah Pak? Silakan Ibu. Dari Jogja. Ibu Zumara Zumara. dari Jogja. Silakan Bu Zumara. Ya, terima kasih waktunya Bu Ais. Karena tadi barangkali Bu Ais tadi mencari-cari benang merah dari filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Mungkin saya sedikit mengupas itu dulu Pak biar Bu Ais berkurang penasarannya barangkali mungkin nanti akan bisa penguatan ya. Ing ngarsa sung tulodo itu kan ketika di depan kita memberi contoh Bu. Jadi ini untuk guru-guru kita. Jadi menurut saya perubahan kurikulum itu bukan merubah secara total ya Ibu, tetapi perbaikan dan penguatan. Bisa jadi kalau Ibu tadi menyampaikan bahwa dulu sudah ada, kita juga sudah lakukan, maka ini diperkuat kembali, di-refresh kembali. Jadi guru-guru kita ini tentu yang pertama dikaitkan juga dengan bahwa untuk melakukan implementasi ini kita butuh motivasi yang kuat. Ya, guru di depan memberi teladan untuk siswanya. Guru harus punya motivasi agar siswa juga mempunyai motivasi yang kuat dalam melaksanakan kurikulum ini. Yang kedua, ing madya mangun karsa, guru di tengah ini harus mampu membangun atau menemukan potensi-potensi ya. Karsa itu kan karya ya, karsa karya. Jadi bagaimana guru harus mampu menemukan potensi dari anak-anak, mengelola, kemudian tuturi handayani. Ketika anak-anak kita ini punya potensi yang luar biasa, maka guru bertugas untuk mendorong dengan sekuat tenaga ya. Ketika anak-anak kita ini punya potensi, dorongan ini dalam bentuk bagaimana kemudian pembelajaran bisa memfasilitasi sebesar-besarnya potensi agar mereka bisa berkembang. Nah, ini yang kemudian saya melihat di kurikulum Merdeka saat ini diakomodir kembali, diperkuat kembali dengan proses-proses yang ada, misalnya dimulai dari diagnosis, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian asesmen, pengembangan potensi, dan sebagainya. Saya kira begitu Bu Ais. Ya, semoga Bu. sedikit penasaran. Ya, terima kasih Bu. Tadi ya, Terima kasih Bu Saya Zumara kira atas itu berarti itu filosofi guru dalam melaksanakan tusi. Mungkin saya memahaminya seperti itu, Bu. Jadi bukan filosofi kurikulum Merdeka, tapi filosofi guru dalam melaksanakan tusinya mungkin. Iya. Ibu, Bapak Ibu semua, kita kemas sekecil mungkin, kita jadikanlah secara komprehensif apa yang dijabarkan mungkin oleh Bu Zumara, Bu Neng tadi, Pak Kusnedi, itu bagus semua Bapak Ibu. Itulah sebenarnya kita dituntut untuk berdiskusi dalam sesi ini untuk pencerahan buat kita semua. Karena kita semuanya penuh dari keterbukaan untuk tidak lain dan tidak bukan meningkatkan mutu dari satuan pendidikan kita di Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak Ibu yang berhadir, dapat kita lanjutkan kembali. Ada beberapa mungkin 3 hal penting Bapak Ibu yang harus kita tanamkan
dari awal cikal bakal kita akan mempelajari, mendalami kurikulum Merdeka ini dalam filosofi kurikulum Merdeka ini. Kita istilahkan dalam hal ini ada trikon atau tiga kon atau prinsip begitu yang dapat kita lakukan sebagai muatan perubahan. Pertama, kontinu begitu. Kontinu dalam arti kata berkesinambungan begitu Bapak Ibu. Tadi kita sudah melihat tayangan video bagaimana pembelajaran zaman dahulu begitu. Salah satunya yang diciptakan, dihadirkan oleh Ki Hajar Dewantara lewat taman siswanya begitu. Nah, diharapkan proses pembelajaran yang telah dibangun dari zaman dahulu itu semakin lama semakin meningkat. Semakin lama semakin meningkat sesuai dengan eranya begitu Bapak Ibu. Nah, semakin lama semakin meningkat dan sebagaimana kita artikan sekarang, pendidikan kekinian yang dapat bercakap-cakap, menyikapi, menanggapi apa segala permasalahan yang ada di dunia sekarang ini. Makanya kontinu itu perlu Bapak Ibu. Itu kon yang pertama. Kon yang kedua, konvergen. Universal, kesamaan titik temu begitu. Yakinlah kita semuanya Bapak Ibu semua punya beberapa pandangan. Seperti pencerahan kita di pagi hari ini tentang filosofi kurikulum Merdeka, banyak pendapat kita dari tadi. Nah, dari sekian banyak pendapat tadi, itu merupakan modal dasar kita untuk membangun diri kita menjadi, meningkatkan nilai-nilai kebersamaan kita. Nah, dari perbedaan yang ada, dari sudut pandang yang ada tadi, berbagai macam, kita jadikanlah titik temu untuk membangun kemerdekaan atau dunia pendidikan di satuan pendidikan kita. Nah, itu kon yang kedua, artinya konvergen. Yang ketiga, konsentris, kontekstual, unik, latar belakang kultur, lokal, atau individual begitu. Artinya apa? Kita harus mempelajari sebenarnya kondisi kearifan lokal kita masing-masing. Sehingga apa? Bentuk kontekstual yang kita hadirkan dengan daya dukung, pemikiran, dan pengetahuan yang ada pada satuan pendidikan kita, sehingga melahirkan apa? Bentuk kemerdekaan, pembelajaran yang membuat ciri khas tertentu lahir pada satuan pendidikan masing-masing. Nah, oleh sebab itu, kiranya itu mungkin bentuk-bentuk penguatan atau 3 penguatan yang penting dapat kita tambahkan di sini Bapak Ibu yang berhadir. Yang pertama tadi ada continue, yang kedua konvergen, yang ketiga konsentris begitu. Sehingga apa? Secara dasar filsafat pendidikan itu merupakan bentuk daya dukung yang harus ada pada diri masing-masing manusia begitu. Sehingga dapat membentuk sebuah perbedaan pada diri mereka masing-masing. Contohnya begini, saya ini loh orangnya begitu. Saya bisa seperti ini loh begitu. Begitu Bapak Ibu. Jadi, tapi tidak terlepas dari kungkungan atau mungkin dari rambu-rambu karakter yang harus kita tetapkan kepada peserta didik kita tadi. Bapak Ibu yang berhadir, sehingga apa? Sehingga dapat melahirkan sebuah bentuk-bentuk peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan begitu. Peristiwa maksudnya momen-momen penting yang dapat kita lahirkan atau mungkin dapat kita lihat saat ini bentuknya apa ya begitu. Nah, ketika kita lihat momennya seperti ini sekarang, kita semerta-merta hendaknya dari kurikulum Merdeka ini tercapai sebuah
bentuk inovasi yang hadir semerta-merta secepat mungkin begitu. Sehingga apa? Dapat direalisasikan kepada satuan atau mungkin pergerakan pendidikan kita di satuan pendidikan kita masing-masing. Nah, lalu sekarang perasaan. Mengenai perasaan seperti apa perkataan atau mungkin keluhan dari Bapak Ibu tadi, bagaimana sekarang kita harus menjalankan kurikulum merdeka? Sementara sarana dan prasarana atau mungkin penyaluran dari pengertian dari kurikulum merdeka itu sendiri tidak ada dan lain sebagainya. Nah, kita kesampingkan itu dulu. Ya, kita kesampingkan itu dulu. Nah, kita dahulukan apa? Semangat yang harus hadirkan, semangat yang dari diri kita sendiri untuk iya emang saya ingin berubah begitu. Nah, mungkin saja jemput bola dan lain sebagainya. Seperti apa? Kita sudah lihat tayangan tadi begitu. Seorang Ki Hajar Dewantara zaman dahulu bisa menghadirkan sebuah pemikiran ingin merubah manusia yang ada di negara Republik Indonesia ini. Benar kata Bu Susi tadi, memanusiakan manusia. Bukan manusia itu belum manusia ya Bapak Ibu. Nah bukan seperti itu begitu. Lalu apa? Setelah kita lihat peristiwa, lalu perasaan, yang berikutnya pembelajaran. Nah, kenyataan yang ada sekarang ini loh begitu. Pembelajaran yang bentuk apa ya yang harus kita terapkan sekarang ini? Tidak akan mungkin kultur atau mungkin kearifan lokal yang ada di daerah atau mungkin di tempat A kita bisa samakan giring ke tempat B begitu. Nah, tepat sekali sebenarnya kurikulum merdeka ini hadir di negara Republik Indonesia karena kita dari Sabang sampai Merauke penuh dengan keanekaragaman begitu. Nah, guna apa pembelajaran tadi? Guna penerapannya ke depan begitu Bapak Ibu. Kita harus punya tujuan, perencanaan, dan lain sebagainya. Demi apa? Sekali lagi, tentu meningkatkan mutu dari negara Republik Indonesia ini. Baik, itu Bapak Ibu yang dapat kita berikan sedikit pencerahan pada tanggapan sesi diskusi kita yang kedua. Baik, yang terakhir Bapak Ibu kita buka dua pernyataan atau mungkin ada yang mau menyampaikan unek-uneknya. Silakan dua orang lagi Bapak Ibu. Yang pertama Ibu Esterina. Silakan Ibu Esterina. Terima kasih waktunya. Ya, Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bali, Pak. Oh, dari Bali. Oh iya, sama Ibu Bu Fortina Ari. Fortina tadi ya, Bu ya. Dari Bali, dari Ibtidaiyah, Sanawiyah atau Aliyah, Bu? Dari madrasahnya, Sanawiyahnya. Sanawiyah. Ya, silakan, Bu. Monggo, Bu. Ya, menarik sekali untuk yang sebentar Pak nih, saya cari posisi dulu soalnya ada ini sekalian ada gini di sekolah ada apa namanya rapat. Ya, silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih waktu yang diberikan Pak Zul. Saya mungkin hanya bisa menambahkan saja dari Bapak dan Ibu yang sudah sampaikan itu sudah sangat bagus. Nah, mungkin untuk kedepannya hanya gini saja Pak, kita lebih kalau misalkan tidak bisa menyampaikan secara luring, mungkin kita bisa diwadahi, jadi diwadahi untuk bisa berkomunikasi, untuk bisa sharing apa permasalahan yang ada di sekolahnya masing-masing. Jadi kita bisa tahu atau membedakan mana yang mungkin bisa mengambil hal-hal yang terbaik yang bisa diberikan oleh teman-teman itu. Seperti itu, baik itu tentang pembelajaran, tentang itu masalah siswa dan sebagainya. Mungkin hanya itu saja Pak. Terima kasih. Ya,
Terima kasih Bu Saya Estelina, Pak, sehat selalu. saya Pak dari Lampung Pak. Ya silakan Ibu Maimunah. Salunto Pak Ol. Ya. Ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Maimunah dari Kabupaten Tulang Bawang Pak, Pasda Kamar di Lampung. Ya, silakan, Mungkin Ibu. hanya menambahkan saja bahwasanya memang menghadapi kurikulum merdeka ini banyak sekali tantangan yang akan kita temui di lapangan nanti. Yang jelas kita sebagai kepala madrasah mempunyai untuk memotivasi para guru-guru kita, anak-anak kita, bagaimana implementasi kurikulum merdeka ini nanti bisa berjalan dengan baik. Yang pertama kita awali dari mindset kita sebagai pendidik untuk berubah, karena Allah tidak akan merubah seseorang kecuali orang itu sendiri. Begitupun banyaknya kekurangpahaman, kekurangtahuan kita tentang kurikulum ini akan menyebabkan banyaknya kendala. Itu yang sering kami lihat dan kami hadapi. Kemudian mari kita semua sama-sama laksanakan tugas kita ini sebagaimana guru, ya digugu dan ditiru. Kita bisa Ingar Sosong Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan selalu tuturi handayani. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tetap semangat para pendidik di seluruh Indonesia. Sukseskan kurikulum merdeka. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Estelina. Baik, yang terakhir Bapak, siapa silakan Bapak? Boleh dari Solunto Pak Ol. Silakan Pak, izin Pak Safrudin, silakan. Ini senior saya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak Ol. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu Kepala Madrasah se-Indonesia dalam kegiatan ini. Saya Safrudin dari Kota Solunto. Sedikit ingin berpendapat bagaimana dengan filosofi kurikulum merdeka yang sedang kita bahas pada pagi hari ini. Pertama, saya setuju dengan apa yang disampaikan barusan oleh Ibu Maimunah, bahwa yang pertama yang harus kita tanamkan di madrasah kita adalah dengan perubahan mindset, perubahan pola pikir dari kurikulum yang biasa, yang ke-13 yang selama ini kita laksanakan kepada kurikulum merdeka. Nah, kemudian kita sebagai kepala madrasah, mungkin bagi kami dalam filosofi kurikulum merdeka ini, kita jangan terlalu berpikir terlalu jauh, maksudnya dengan arti kata memikirkan hal-hal yang rumit untuk kita laksanakan. Nah, jadi filosofi yang dapat kita laksanakan di madrasah kita dalam pelaksanaan kurikulum merdeka ini, kita berpikirlah dari hal-hal kecil, detail yang dekat dengan apa yang ada pada madrasah kita. Dengan arti kata, melalui kurikulum merdeka ini, kita pihak madrasah mempunyai kesempatan yang luas, kesempatan yang besar untuk mengembangkan segala potensi yang ada pada madrasah kita. Baik itu potensi gurunya, potensi siswanya, maupun potensi lingkungan yang ada di sekitar kita. Jadi dengan arti kata, melalui kurikulum merdeka ini, kita sedikit mempunyai kebebasan untuk mengelola pembelajaran di madrasah kita ke arah sesuai dengan apa yang diharapkan, baik itu oleh madrasah, oleh orang tua, maupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan arti kata nanti melalui kurikulum merdeka ini, keberadaan madrasah kita, hasil madrasah kita itu betul-betul bermakna di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, jadi kita berharap melalui kurikulum merdeka ini, kita jangan terlalu berpikir jauh ke depan, tapi mulailah dari hal-hal kecil yang ada di madrasah kita, sehingga ini sedikit demi sedikit akan mampu membuka pola pikir dari kita semuanya sebagai insan pelaksana pendidikan untuk mengembangkan potensi yang ada pada madrasah kita itu sendiri. Mungkin itu saja pendapat kami dengan filosofi ini, Pak Ul. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berhadir, dengan berakhirnya atau mungkin ada penguatan dari Bapak Safrudin tadi, terima kasih kita sampaikan kepada Bapak Ibu semua peserta refreshment program PKB Guru dan Tendik angkatan ke-15 di kelas Kepala Madrasah.
Kita akhiri sesi yang pertama di hari ini dengan judul Filosofi Kurikulum Merdeka. Kita akhiri dengan closing statement. Tiadalah hari yang indah sebenarnya. Setiap hari kita meningkatkan mutu kita demi kebersamaan kita bersama-sama dalam sebuah satuan pendidikan. Nah, maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada berawal dari pendidik dan tenaga kependidikan dan ujung-ujungnya tentu kepada peserta didik agar mencapai bentuk keselamatan dan kebahagiaan dan merdeka belajar mandiri setinggi-tingginya, akan tetapi tetap dalam asa dalam bentuk berakhlakul karimah yang baik, sehingga apa dapat berguna di kehidupan masyarakat hendaknya nanti. Amin, amin, rabbil alamin. Bapak Ibu yang berhadir, mungkin sekian dari kita. Sepanjang 120 menit dari tadi kita sudah bincang-bincang atau berdiskusi. Mohon undur diri kita. Jika ada perkataan kita yang tidak pada tempatnya, izinkan kita mohon maaf. Dan kita ketemu kembali 30 menit ke depan dalam sesi yang kedua pada materi yang berbeda begitu. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita. Ya.